nggak mungkin. Dan verifikasinya untuk jajah, jangankan seorang wali kota, seorang presiden, gue aja seorang caleg. Oke, gue sama Pak Jokowi, waktu Pak Jokowi mau calon gubernur Jakarta, gue salah satu termasuk tim sukses. Dan gue berapa kali kita bareng dengan Pak Jokowi di acara kampanye yang sama. Karena gue kan wakil sekjen dari Partai Gerindra. Waktu itu Pak Jokowi didukung oleh partai gue. Jadi gue dapat baju kotak-kotak dan gue pergi makan bareng Pak Jokowi di warteg dan jalan itu udah ini gue. Jadi lingkungannya waktu Pak Jokowi mau maju gubernur gitu. Tapi dalam kata wali kota, yes, pro kontra masalah ijazah, karena kan dugaan palsu gimana tuh? Oke. Gini sih, ini aku ngomongnya sebagai orang anak bangsa. Anak bangsa yang dulu presidennya aku Pak Jokowi 2 periode. Oke. Sebelum Pak Jokowi 2 periode, dia gubernur dulu di DKI dan aku pun salah satu warganya. Dan sebelum gubernur dia, Pak Jokowi sebelumnya wali kota Jakarta Solo, tapi aku nggak ikut warganya. Dari wali kota Jakarta Solo berapa puluh tahun yang lalu, itu kan waktu mendaftar, itu kan pasti verifikasi ijazahnya udah keren banget. Nggak mungkin salah yang memverifikasi. Kalau salah, misal amit-amit ya, misal salah, gimana kita diulang lagi dari zamannya wali kota? Gimana kita masa membatalkan lagi Pak Jokowi pernah jadi wali kota, Pak Jokowi pernah jadi gubernur, Pak Jokowi pernah jadi presiden. Hello, gimana? Kan itu nggak mungkin. Dan verifikasinya untuk jajah, jangankan seorang wali kota, seorang presiden, gue aja seorang caleg DPR RI 2 periode, caleg DPRD 1 periode, itu aja minta ampun verifikasi ijazahnya. Gue kan tamatan dari Medan, gue harus ke Medan. Legalisirnya harus tanda tangan di sana. Gue harus ke Medan. Apalagi seorang calon pemimpin, orang nomor 1 di daerah, di provinsi, di Indonesia. Gak mungkin kalau itu ijazah palsu bisa terverifikasi. Itu sangat-sangat tidak mungkin menurut gue. Sangat-sangat naif gitu loh. Sangat naif, sangat tidak mungkin. Dan gue pun bisa bersaksi. Gak usah deh. Gue gak usah ngeliat deh. Gue bersaksi itu pasti benar ijazahnya. Kenapa bisa maju? Berapa periode maju terus. Gitu loh. Jadi menurut gue mungkin ini hanya keisengan ya. Keisengan kali. Kalau memang mau digugat, kenapa waktu Bapak waktu menjabat? Harusnya Bapak menjabat itu digugat. Ini setelah Bapak nggak menjabat baru digugat. Masa dibatalkan lagi semua jabatan Bapak gara-gara ijazahnya? Kan nggak mungkin. Ini mungkin ada keisengan-keisengan atau mungkin ada dalang dari keisengan ini. Yang pengennya biar mampus lu gitu. Ini prediksi gue loh Pak, ibu rumah tangga Tessa Mariska, artis senior, ya kan? Jadi menurut gue kalau ada gue ngomong artis senior, di sini wartawannya pada sakit perut. Jadi sangat-sangat tidak mungkin dan sangat-sangat naif jika itu ijazahnya palsu. Tidak mungkin ijazah Pak Jokowi palsu. Karena saya juga tidak mau anak saya pakai ijazah palsu. Dan tidak mungkin saya mempunyai seorang presiden 2 periode ijazahnya palsu. Gila, saya sebagai warga negara Indonesia malu dong saya. Masa presiden saya ijazahnya palsu? Apa kata dunia? Gitu loh. Bicara apa kata dunia, tapi kan forensik dalam tanda kutip itu Mabes Polri sudah menyatakan bahwa keasliannya sudah tepat. Gimana Bun? Tuh, Mabes Polri bilang asli kan? Tuh, baru sekarang ngomong. Tessa Mariska juga bilang asli, Mabes Polri bilang asli. Udah ngapain lagi sih? Udahlah, gak mungkin juga. Gak mungkin juga seorang Jokowi mau nyalon dari dulu wali kota. Hanya, toh ijazah SMA juga bisa jadi wali kota. Bisa jadi pemimpin. Kenapa harus ijazah S1?
Kalau memang kecuali ya ijazah SMA yang dipermasalahkan agak sedikit mungkin. Ijazah S1 tuh ngapain harus masalahin? Karena semua berdasarkan ijazah SMA. Gua caleg aja SMA. Gitu loh. Kalau Pak Jokowi juga ijazahnya palsu, Pak Jokowi juga akan mikir, gila ngapain gua? Bego-bego amat gua menyalon-nyalon udah habis waktu segala macam, gila-gilaan gua nanti dipilih, gua digugat dengan ijazah palsu. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, orang Jogja sendiri yang akan waktu Pak Jokowi jadi wali kota dengan suara kucing gua pusing. Pak Jokowi orang Jogja sendiri yang akan komen. Karena itu kan daerahnya dia. Gitu loh. Kenapa dibiarkan ke gubernur DKI? Udah nggak apa-apa. Di mana dibiarkan ke Presiden Indonesia itu suatu nggak mungkin. Apalagi juga fakultas UGM sendiri juga. UGM sekelas UGM loh, sekelas UGM tidak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Ya yang mana kita tahu UGM adalah salah satu universitas kebangsaan, kebanggaan dari bangsa Indonesia. Gue aja kalau ada kucing berantem, saya tuh kucing aja nggak restu kalau Pak Jokowi dibilang ijazah palsu saya. Tutup kucing dengar suara gue ya, Cing. Dengar ya? Bener kan lu marah kan dibilang palsu kan? Tuh, wow gitu. Kucing lu, say. Jadi maksudnya gue, kalau kalau itu palsu, diduga palsu, orang Jogja sendiri yang akan protes. Karena UGM kan juga ada di sana gitu loh. Jadi gak usah repot-repot sampai menuju mengantarkan Pak Jokowi ke menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Pertanyaan Bunda meyakinkan untuk Adi. Namun juga fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Yes. Nah akhirnya Pak Jokowi meng-LP-kan 3 atau 4, 5 orang yang diduga memfitnah itu. Gimana Bunda? Apakah sudah tepat juga? Kasian sih gue. Sebenarnya kasian gue. Ini kan mereka iseng-iseng sebenarnya. Tapi ya namanya kita tahu dong, Pak Jokowi ini dia apa-apain pun diem. Dari menjabat dulu, dari gubernur, dari presiden, dia apa-apain, diledek-ledekin, diem. Dihajar semua diem. Nah mungkin orang diem pun ada juga limitnya. Ada juga batasnya sehingga jadi marah kan. Dengan kebentukan kemarahan Pak Jokowi dilaporkan kan kalian kan. Ini adalah bentuk Pak Jokowi udah gak mau terima dengan keadaan ini. Gue udah gak menjabat. Gue lagi menikmati masa tua gue. Gue lagi mengasuh cucu-cucu gue. Lu masih ganggu-ganggu gue juga. Akhirnya biar menutup mulut itu Pak Jokowi di LP kan gitu. Prihatin sih saya. Saya sebenarnya sayang sama yang di LP kan. Tapi mungkin ya mau gimana sih Pak? Lu sih juga Pak. Lu pakai nuntut-nuntut segala sih lu. Cari kerjaan sih lu. Kan masa tua lu kalau di penjara kagak enak Pak. Ya kan? Udah masa tua tuh ngurusin cucu di rumah, makan sambel, makan sayur yang di kebun-kebun, makan lalap cabai gitu yang paling enak Pak. Udah deh, lain kali maksud gue, udah deh. Gak usah, ini saran dari anak loh Pak. Gak usah lah gitu-gitu Pak ya. Gak usah gitu-gitu. Karena bagaimanapun juga kita tahu itu sebenarnya gak bener. Hanya keisengan, kan ujung-ujungnya kan Pak Jokowi terusik juga. Selama ini kan Pak Jokowi gak pernah terusik. Akhirnya dia pikir, gue harus jabanin. Kalau gue biarin ini akan terus liar gitu loh. Jadi dengan Pak Jokowi meng-LP-kan, yang lain kan juga untuk mencoba-coba akan takut, akan diem. Tapi kan dugaan yang memfitnah ini kan pertanyaan kan ahli. Ahli. Emang kalau ahli, gue ahli masak, gak bisa masak. Ahli nujub, jangan dikira ahli pun, mau seorang ahli pun ada juga kesalahannya sayang. Namanya manusia gak ada yang sempurna. Pasti ada ujung-ujung salah. Ahli tarot, prediksinya juga ada yang salah. Ahli apapun pasti ada yang salah. Namanya ahli, tidak ada orang yang sempurna. Udah deh, manusia tidak ada yang sempurna. Suatu saat pasti akan jatuh gitu loh. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya tupai dapat kelapa. Salah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga gitu loh. Gue ahli bicara, ujung-ujung gue diem kalau tidur. Ada semua, ada masanya semua sayang. Bicara ada masanya, tapi kan yang menyatakan itu dugaan palsu itu minta ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Gimana Bun? Kalau menurut gue ijazah itu privacy ya. Ini seorang senior loh ngomong, senior dangdut loh. Kalau menurut gue sama kayak gue, ijazah gue tidak pernah pamer di sosmed. Karena itu menurut gue ada privacy yang harus kita hargai ya. Tidak semua orang, kalau lu mau pamer jasa lu, silakan lu pamer jasa lu gitu. Kan jadi kayak anak kecil.
Kalau nggak bener coba pamerin. Kan itu waktu gue masih kecil tuh. Lu punya duit nggak? Enggak. Punya, gue punya duit. Bohong. Pasti duit lu duit palsu. Coba pamerin duit lu asli apa enggak. Itu anak kecil. Ya. Dan nggak mungkin juga seorang presiden 2 periode loh. Masa mau mamer-mamerin jasanya. Nanti lain lagi. Diedit-edit lagi sama yang pinter-pinter atau siapa-siapa di luar sana. Jangan. Takutnya gue nanti orang yang bermimpi menjadi Jokowi dia edit jadi foto dia. Kan itu hal yang pinter sih, janganlah. Nggak usah lah, ngapain harus tunjuk-tunjukin, nggak dewasa itu. Karena itu adalah permainan anak kecil. Kalau kita menyangka lu palsu, kalau nggak lu palsu coba lu pamerin, itu masih kecil dulu. Kalau kita sudah intelek, itu nggak ada begitu bahasanya. Mungkin akan lebih elegan kalau bilang ngomong begini. Kalau benar itu asli, coba panggil kita dan tunjukkan di depan mata kita. Mungkin agak sedikit elegan karena tidak dipublish, gitu loh. Agak gentle. Begitu lu usik orang, lu juga gentle tuh manggil untuk menghadapi ijazah itu asli apa enggak. Kalau asli lu akui asli, lu minta maaf, selesai. Apalagi dia mengkoreksi atau menganalisa itu dugaannya cuma hanya fotokopi ya. Kalau dia merasa emang itu ada keganjilan, kepalsuan yang asli dulu dari pihaknya memfitnah ya bos. Iya kan gue bilang kayak gitu. Bicara 4 mata aja jantan gitu, jantan. Gimana ini? Gak usah ditantang. Kalau ditantang untuk ditunjukkan di media, itu namanya ngajak perang. Ngajak supaya ijazah itu sama orang dimacem-macemin. Kan itu kan Pak Jokowi jaga banget tentang ininya dia. Tapi kan filosofi orang kalau mengatakan itu palsu, bicara uang lah, punya uang palsu. Yang aslinya mana? Harus kan begitu. Yang mengatakan itu palsu. Iya, yang mengatakan palsu, lu harus berhadapan sama gue. Mana aslinya? Lihat aja empat mata. Lu jantan juga. Lu udah mengatakan gue punya uang palsu, lu suruh jantan untuk minta itu yang asli yang mana, gitu loh. Kejantanan dikeluarkan sebenarnya ini. Maksud saya, jadi kalian menuduh siapa, ya berhadapan dengan siapa, jangan dilebar kemana-mana. Nanti ada yang nunjuk, pansos lu, lu mau pengen viral aja, lu pengen supaya dipanggil, macam-macam lah. Ada yang bilang, supaya lu dipanggil ini, lalu supaya dia dapat jabatan, takutnya begitu, gitu loh. Apa lu serius amat? Jadi maksud gue lebih bagus dijadikan privacy lah. Apalagi seorang presiden Republik Indonesia, kita malu kalau kedengaran sampai ke luar negeri sana. Bahwa ijazah seorang presiden Indonesia yang sudah menjabat 2 periode 10 tahun dinyatakan, diragukan keasliannya. Malu loh gue kalau mau ke Dubai gimana gue? Malu gue. Apalagi hari atau kerjanya 10 tahun juga kan. Iya kan kelihatan nyata gitu loh. Hei, buka mata yuk, buka mata. Gitu loh. Kalau untuk laporan diri, beliau itu sebagai masyarakat sendiri, apa lanjut, apa damai? Pak Jokowi lapor. Iya. Ya kan gue bilang kalau misalnya gentle datangin Pak Jokowi, kalau kamu penasaran dengan ijazahnya, lihat 4 mata atau lihat berapa mata, 8 mata, habis itu minta maaf. Pasti Pak Jokowi akan memaafkan. Pak Jokowi orangnya berlogowo. Jangan dihajar terus di sosmed. Nanti jadi ujung-ujungnya nggak baik. Ingat Pak, masa depan kalau bisa, kalau hari tua, kalau bisa di kampung sambil makan cabai aja Pak, sama sayur ya. Oke, thank you.